Gimana sih, Hip? Marah slow. Marah slow. Marah sakit. Nggak apa-apa. Lagi sesek soalnya. Kan dia disuruh marah-marah. Tapi kayaknya lagi sakit nih. Nggak apa-apa deh, slow aja marahnya. Gimana sih, Hip? Kemarin disuruh roasting kepala sekolah, kagak bagus. Lain kali kalau disuruh roastingnya. Iya bang. Lo tau kan silsilah kepala sekolah suka korupsi. Emang iya? Iya, Hip. Siapa aja emang kepala sekolah kita? Pak Sanwani. Bener, capek banget ini mah. Pak Sanwani. Kayak ini dah, gua aja dah yang banyak ngomong deh ini mah kayaknya. Dari episode yang kemarin udah capek banget. Nyender. Nah, iya nyender. Nah ya. Relax, santai ya. Santai ya. Marah santai gimana? Coba ulangi lagi, Mas. Lain kali yang gitu, Hip. Iya, siap. Nanti gua benerin deh nanti. Kalau roasting dar palanya keplak. Das. Oh, jadi harus menyakitkan ya. Ya kan gue soalnya bukan stand up comedian, kan lu yang stand up udah belajar. Kan gue belajar lu kan. doang. Lu belajar sama orang-orang jago pokoknya lah. Lu ada emang buat belajar roasting gitu? Gue punya temen yang pernah roasting pejabat-pejabat. Oh iya, senior kita juga nih, kakak tingkat kita. Sampai dia berteman sama anak presiden. Siapa? Presiden mana? Pertama. Megawati dong. Temennya Megawati dong. Temennya Megawati nih. Bukan presiden yang sekarang, Hip. Kacau, Hip. Oh. Pokoknya dia. Temennya siapa? Kaisang. Iya. Temennya Kaisang ini. Pokoknya dia anti ditangkap-tangkap lah. Apa? Anti tangkap-tangkap. Oh, karena udah ada backingan ya. Backingan. Cuma nggak tahu kalau udah nggak sama Kaisang lagi. Mana nih senior yang belum datang nih? Taruh, Hip. Kenapa? Kiu. Datangnya dari sana. Halo, Wes. apa kabar nih? Sehat, Kang senior. Kico yang makan guru nih. Kang, bukan Hipsi. Kang ya, Hipsi Hoir. Bagus kalian mempertahankan ciri khas sekolah kita. Iya. Poni segini. Iya, benar. Dari zaman dulu, dari angkatan 88 sampai angkatan 2000 sekarang 2024 semua gini semua, Segini Bang. semua Poni ya, nggak boleh. Termasuk guru-guru. Guru-guru juga. Guru bahasa Lampung. Ada begini coba. Iya. Cuman ada kagak ngapanya ya kan. Ingat nggak lu guru bahasa Lampung? Tak inget banget. Bu siapa? Pak Ansori. Pak Ansori, Pak benar. Ansori. Bu Wirda itu yang Bu tahun Wirda, iya. 2001 keluar dia. Penjas. Kenapa keluar dia? Keluar dia emang kepalanya jadi keluarin dari Gitu. iya. Serem ya. Sebelumnya kan malu. Malu. Kalau Pak Ansori, Pak Ansori. lu ngajarin lu itu? Ngajarin gua sampai sekarang katanya dia kan masih. Iya. Masih, Dia suka bahasa ini kalau Lampung. suka keluar Ya ludah kalau putih. ngajarin yang ada putih-putih tau nggak lo? Ludah putih kecil gitu. Oh. Jadi kita nggak merhatiin pelajaran. Iya jadi kayak, aduh Pak. Merhatiin bapaknya jadi. Ini basian ludah ya? Basian udah. Bawaannya pengen ngelap aja Iya. ngelap gitu. Jadi sepanjang semester kita nggak pernah tahu pelajarannya apa. Karena cuma merhatiin putih-putih ini. Ada orang gitu. Ada. Ya itu Pak Ansori. Emang ada lagi. Kagak kan kalau bahasa Lampung kagak Ngapa? Pabama. Lu apa enggak? Cajanya. Lah apa, Hip? Coba. Kabamalap. Aduh, udah kagak lulus udah begini. Kagak. Palapa, family, Palapa mah Kagak, Palapa sini. Kaganga. kaganga, Pabama. pabama, Cajanya. cajanya, Tadana. tadana, Ya Allah. ya Allah, Rasawa. rasawa, Haga. haha, Haga. haga, Ra. ga, Ra. ga. Salah. Ra. Lu kayak mau ngeludah tapi kayak lu tahan. Gak usah udah beneran. Jangan ludah beneran. Udah beneran. Ra. Lanjut, Hip. Capek. Lagi capek. Dari episode sebelumnya capek. Iya, dia emang lagi Biasa. masuk angin terus. Apa? Jadwal padat. Ngapain aja? Ngapain syuting? BA dia sekarang udah mulai BA. Brand ambassador. Produk apa? Senin, Penjaskes. Senin Penjaskes. Oh, BA-nya ada tuh Penjaskes. BA Penjaskes. Selasa, biologi. Rabu Kertangkes. Kertakes. Itu yang wage kan? Wage. Wage. Jumat Weton. PPKN. PPKN itu singkatan itu. Iya, Apa tuh PPKN? PPKN. Kepanjangannya apa? Pelajaran, Hah? persahabatan, Nice.
Kicu nice. Ya, itu. Emang harus dipancing kalau lagi sakit mah. Nggak bisa dia. Nggak bisa keluar Harus sendiri. dipancing. Harus dipancing. Silakan. Tapi kan Kicu ini stand up Ya. dia kan. Nah, tapi dia belum bisa roasting nih karena banyak tuh orang yang stand up tapi untuk urusan roasting belum jago. Beberapa kali juga gua gitu tuh disuruh tuh buat ngerosting gitu dan gua kayak kebingungan gimana caranya ya buat ngerosting. Belum gitu. jago dalam hal apa kan cuma ngomongin dia, ngomongin Iya, tapi kan ada hal yang beda kan dari Oke. kita nulis materi biasa sama ngerosting gitu. Oh, Nah, itu iya. kadang-kadang tuh nemuinnya susah tuh. Kalau lu gimana tuh Bang Ate biasanya? Ini kita kan roasting itu kan berarti kita mengumbar fakta. Mengumbar fakta. Terus jadiin kelucuan. Oke. Nah tujuannya itu dulu tuh, fakta, Oke. kelucuan. Fakta, kelucuan. Kalau nggak ada faktanya atau fitnah itu udah nggak lucu tuh. Udah nggak lucu. Orangnya aja kayak enggak, gitu ada Oke. penolakan tuh. Kadang ada berarti ya. Jadi kalau fakta kita bongkar tuh, nah ekspresi dia kan, gitu ada itu-itunya dulu tuh. Tapi kan nih sebelum lanjut pencarian faktanya itu kan kadang kalau cuma cari di Google Dikit. dikit. Yang- Apa yang dilakuin biasanya? Kalau dia mau itu kita saling teleponan atau saling ngobrol. Tapi kalau dia sibuk, kita cari orang-orang yang kenal sama dia. Oke. Tapi kalau dia sibuk banget berarti udah terkenal banget. Di Google ada berarti. Iya, iya. Iya dong. Google ada ya. Terkenal banget orang. Iya, Jangan belum terkenal udah sosok sibuk. Nggak usah mau di roasting kalau Jangankan di Google. Google Map pun menyerah. mencari orang ini kagak ada. Nyerah dia. Apalagi yang Google Map yang gambar gini. Iya. Jalan. Susah. Susah. Capek. Capek. Dia ujungnya dong. Cuma ngulangin kata terakhir. Kayak rapper. Kayak rapper. Dia nih. Namanya kan juga nge-rap. Apa? Nge-rap. Gimana tuh? Ngerepotin. Ya. Asik. Wes gila. Kayak pencapaian banget. Keren nih gua. Lo tahu siapa gue? Betul nih siapa gua. Sakit juga kocak kan. Oke, itu pencarian fakta. Fakta. gitu ya, oke. Selalu ada celah Ji sebenarnya. Yang gua pernah roasting itu selalu ada celah walaupun misalnya dia susah. Celahnya Susah maksudnya? Susah dicari susah untuk faktanya? dicari faktanya misalnya di Google dikit atau nggak terlalu valid gitu di Google kan kadang-kadang ada ngada-ngada doang. Ya. Kita cari dari sisi pertemanan. Misalkan gue mau ngerosting Hibzi, temennya Hibzi yang paling dekat siapa? Rigen, Rispo. Oke. Kita perbandingin dia sama temennya. Ah. Jadi kan bikin sakit hati dia. Walaupun kejadiannya sebaliknya, misalnya yang terkenal lu, tapi Rigen. Tapi gue bilang, parah lo Rigen kagak diajak sukses bareng, emang pengen sukses sendiri. Nah, bisa gitu sebaliknya ya. juga bisa gitu. Ya ketinggalan sama temen lu gitu. Kita ngambilnya dari sisi itu juga bisa gitu. Terus, wih, Kalau politikus, kamera pas bener lagi ke lu tadi. Pakai bersin. Aman. Nah, kopi dulu. Air putih. air putih. Air doa. Iya. Kalau orang kan bersin dari debu dari luar. Kalau ini dia dari debu dari dalam dirinya. Jadi dalam dirinya menghasilkan debu ke hidung, debu nih. Bursus. Nah gitu. Nah itu kicu. Jadi Apa? pasir kucing. Pasir kucing. Itu tadi kalau misalnya komika. Kalau ngerosting politikus kan bukannya Politikus. lebih sulit tuh. Ah, itu kan bisa dari segi ininya dia. Apa tuh? Eksternal. Misalkan dia politisi, dia dulu partai apa aja kita liatin deretan. Terus kita lihat partai ini gimana. Misalkan P ini, dia ini kasusnya apa aja. Dia walaupun nggak terlibat, kita sangkut-sangkutin aja. Oh bisa. Kenapa keluar dari itu? Karena partainya udah nggak ini ya. Nah, jadi kayak, aduh jangan deh. Bisa jadi kejadian kan beneran. Iya. Gitu kan? Ya kan kayak ketahuan lu. Padahal kita asal-asal. Iya. Tuh. Gitu. Jadi eksternal tuh penting, Ji. Yang penting itu kita ngelihatnya dari sisi namanya orang nyari keburukan kan semua bisa. Iya. Lu kayak gini gue tuduh aja bisa ini kayak lu pernah ini ya, Ji ya. Nyabu. Pernah. Nggak ada. Nggak usah kayak gitu. Tuh, cara lu nolak itu kayak seolah-olah iya. Tapi emang enggak lu enggak ada gua. Tuh bagus acting lo. Ya emang enggak ada bagus acting lu enggak ada. Enggak ada. Tahu gua yang pernah mah tahu. Jangan enggak usah udah. Langsung inisial Kan lu juga tahu kan. Ya, inisial. Udahlah.
Kang Dani. Udah itu udah tahu semua orang. Zen. Anak polisi tapi. Anak polisi tapi makanya nggak aman. mungkin. Aman. Astagfirullah. Makanya gua ajak. Oh, biar ngamanin lu ya. Biar kalau udah ada kabar-kabar udah dikabarin. Dari orang dalam. Weh, aus banget. Orang 2 kali minum. Orang ketawa ngakak dia aus. Iya. Pemain bola lah turun minum mulu. Turun minum mulu. Politikus tuh. Politikus. Namanya eksternal aja sih. Kalau nulisnya apa yang bedain gitu, Bang? Apa tuh? Nulisnya maksudnya proses nulisnya itu pencarian fakta terus pencarian punchline juga kan karena iya. kalau punchline komedi kadang-kadang kita ya udah lucu doang. Ya. Kalau ini kan kadang kita harus yang apa kalau istilah kita itu nyelekit. Nah, kalau orang Lampung nyakitin tuh. Nah, itu gimana tuh menemukan punchline yang nyelekit itu? Nah, itu kan kalau gue tuh kalau dipikir-pikir hampir semuanya setipe kalau gue kan pakai perbandingan baik dan buruk. Nah, buruk ini jadi faktor nyelekit. Kadang juga dibalikan. Kita burukin terus kita bagusin, balik jatuhin lagi. Kan gitu-gitu terus kan cara main stand up kan, dinamikanya. Plus minus, kalaupun minus jadi tambah minus. Ya, gitu-gitu. Jadi kalau untuk urusan nyelekit tuh sebenarnya bisa dibantu gesture. Kayak ini. Nah, kayak padahal biasa aja. Padahal bahasa yang diomonginnya cuma tempe goreng. Sebenarnya biasa aja. Cuman karena gestur tempe goreng. Ngeremehin. Jadi sakit. Kok gue tersinggung? Kan ini tempe goreng gitu. Tempe goreng. Intimidasi yang penting. Kok gue itu udah tersinggung? masuk ke delivery berarti. Delivery juga bisa. Kayak makanya gue kan diomongin julid. Ya sebenarnya bukan julid, emang cara gue ngomong begitu. Mungkin yang nggak tahu orang-orang Lampung banyak kan ngomong kayak gitu kan. Iya. Kayak ngomong tuh apa lo? Gitu-gitu. Kenceng. Kita ngomong baik aja, kan gue orang Lampung juga. Kita ngomong baik aja tuh dikiranya marah-marah. Lo sering kan? Iya, gitu, padahal kayak, kan kita marah banget. kayak lo lagi di GJLS. Ya. Kayak lo ngecengin Rispo itu kan sebenarnya kan emang cara lo ngomong. Iya. Iji kenapa sih marah-marah mulu? Padahal bukan marah kan? Iya. Gitu. Jadi Emang cara kenceng kita aja ngomong. suaranya. Nah itu berarti ada kaitan sama si delivery-nya itu ya. Delivery itu buat yang nggak tahu ya teman-teman, itu pembawaan. Nah, ada juga tuh satu tips tuh yang aku pernah dengar juga, ketika kita ngerosting itu kita jangan justru kelihatan di bawah yang kita roasting. Betul. Kita harus jadi apa? Superior. Saat itu aja. Karena beda dengan stand up. Kalau stand up kan kita justru yang merendah gitu kan. Iya. Jadi kayak datang tuh emang tujuannya pengen nyakitin nih orang. Maksudnya kita kayak lemes-lemes. Kadang-kadang jadinya gagal. Walaupun wah tapi gue nggak enak nih kalau dia terlalu besar. Ya, tapi kalau udah waktunya lo roasting, lo di atas dia tuh. Itu mental itu harus dibawa. Mental itu, gue aja kayak waktu pertama kali ngerosting Mas Kaisang tuh takut-takut juga. Ya anak presiden, terus protokolnya ada kan kayak dia di pas pampres. Tapi kayak mana gue udah nyiapin materi ini, udahlah. Jadi kayak mana caranya gue tetap nyelekit ke anak presiden? Caranya adalah matanya nggak ke dia, ke kamera. Jadi seolah-olah gue ngecengin dia berani, padahal aslinya gue takut-takut juga itu. Oh gitu. Dia pernah dilakuin juga sama dia nih waktu ngerosting. Dia nggak enak matanya ngelihat ke ini. Copot bentar. Jadi susah. Lah, pada dipasang leci. Copot. Dititipin ke playground disuruh main matanya. Nyender. Nah. Agak getar. Wah, kursi pijet. Itu ya, mental superior itu yang bedain kan? Iya, benar. Mental superior itu kan. Tapi ada nggak yang pernah lu nggak bisa terlalu superior nih karena buset nih orang Gede. tinggi banget nih secara kayak ini deh waktu Pak Anies, Caimin, tapi itu ini juga maksudnya kayak ngenyek-ngenyek banget. Ngenyek juga kan sebenarnya. Tapi pernah nggak yang wah gua agak takut nih, pernah nggak? Pernah. Pas gua roasting di Kompas TV, roasting Pak Hotman Paris. Bareng anak-anak tuh. Ada lah di YouTube, lihat aja dah. Itu gua nggak berani ngelihat dia.
Gue beneran ngeliat kamera ke penonton gitu-gitu Apa? doang. Bau. Kagak lah. Enggak ya emang. Cincinnya masa cincin, bau ya. minyak wangi. Sepatunya tajam. Iya, sepatu tajam. Iya, Ditendang berdarah itu. Lu nggak berani tuh ya? Nggak berani, tapi kan kita kan profesional. Tetap nyelekit, tapi pas udah nyelekit kayak ya bang ya. Kayak gitu kayak ada. Lopi bang, gitu-gitu endingnya. Bercanda. Karena gue tuh nge-disclaim kalau roastingan gue itu ya terserah ya kalau mau bilang nyelekit. Cuman kan kalau gue tuh masih kayak anak tongkrongan roastingannya. Jokesnya yang gampang diambil karena itu jokes tongkrongan ceng-cengan. Iya. Gitu. Gue nggak terlalu yang dalam-dalam banget terus gini banget enggak. Kecuali yang off air. Iya. Karena gue kan pernah bikin yang off air berapa tuh? Sejam lebih 4 orang kan gue roasting kayak Oza. Apa itu namanya dulu bang? Roasting lah live. Oh roasting lah. Oza Rangkuti, Oki Rengga, Bintang Emon sama Indra Primawan. Gue riset tentang mereka satu-satu tuh. Ada yang lewat telepon, ada yang ketemu langsung. Jadi gue riset apa yang boleh sama nggak boleh. Nah, ketika mereka ngasih tahu aib-aibnya, berarti kan setuju. Iya. Udah sedalam mungkin tuh gue. Iya. Dari semua teknik stand up dipakai tuh dari yang kayak perbandingan, analogi, terus juga what if. Semua senjata lah ya. Semua bisa senjata dikeluarin dimasukin ya. jadi kayak sebenarnya tuh kayak gabungan stand up tapi ngomongin nih orang aja. Iya. Jadi serunya di situ Cerita tuh. juga bisa, Cerita di situ storytelling juga gitu. bisa kalau Beda lagi kalau yang di TV, YouTube itu kan kayak Main pendek roasting. ya? Roasting cuma 3 menit. Ada yang nggak boleh ini, nggak boleh ini. Pernah nggak yang lu nulis sampai banyak gitu, udah wah anjing ini lucu banget. Tahu-tahu, wah ini nggak boleh mas, ini nggak boleh mas, ini nggak boleh mas. Nah ini yang boleh di luar kertas. Kok bisa ada? Makanya. Bisa ngikut kertas. Ya kan gua nggak tahu. Ya nggak tahu jangan diomongin. Ya kan gua nggak tahu, gua juga tahu ini. Dudu yang lagi sakit. Dudu lagi sakit. Ada diam. Tapi roasting Ate yang paling keren di industri pertelevisian Apa? yang kemarin. Yang mana? Yang acara dakwah. Oh, Tausia. Tausia. Itu roasting paling Itu keren. gimana Kenapa tuh? keren? Kenapa keren? Rapi mainnya. Oh, main. Apa pakai nggak kemeja? Hah? Pakai kemeja. Enggak bawa maps. Ngelamar kerja dong. Lanjut. Bener, oke. Nah, yang penting ada suaranya. Nggak jadi patung. Cut, coba cut. Ada kayak ada WhatsApp tadi. Nggak, yang itu dulu. Apa? Sebelum menjawab Bang Kicu, yang itu dulu. Ada nggak yang lu udah nulis akhirnya setelah karena protokoler atau misalnya karena tim kreatif yang nggak bisa gitu bawain itu? Sebenarnya ada aja, tapi nggak terlalu bermasalah buat Siapa? gua. Biar rame. Enggak, jangan. Kayak Pak Ganjar. Itu Pak Kiki ya, itu bukan Kiki politisi, ya. Kalau bukan Ganjar, politisi. Pak Ganjar ya. Iya, Pak Ganjar Kiki. Kiki itu. waktu itu ya. Kalau Kiki bedanya dia udah ngelempar, di-cut, iya. di-cut di TV-nya. Bukan nggak boleh kan? Iya. Nah, kalau gua udah bikin pas dilempar yang ini nggak boleh itu sering. Sering aja cuma ya udah kan yang penting belum gua bawain. Iya. Emang tapi agak kesel juga sih karena kan kita udah Iya, nulis. proses nulisnya Maksud udah gua, lama kan. Nah, makanya sekarang gara-gara itu gua langsung pas ada nerima roasting, gua mau nerima roastingan ini asal ada syarat-syaratnya dulu nih. Yang nggak boleh apa biar nggak gua bikin dulu. Iya. Takutnya gua udah bikin tuh nggak boleh ngapain gitu. Apa yang paling sering nggak boleh nih? Apa biasanya? Lebih ke aib. Satu aib tuh udah kayak keluarga atau gosip-gosip tentang dia. Lah, tapi kan kita roasting bahas itu. Nah, itu dia yang keselnya tuh kadang-kadang kayak gosip dia rame misalkan. Terus gua nggak boleh. Ya, padahal itu dibahas di mana juga boleh. Ternyata orang itu mentalnya kadang-kadang belum siap kalau nerima omongan langsung. Bisa jadi dia ya udah ngelihatnya netizen yang ini doang kan di sosmed kan. Pas langsung takutnya ekspresinya malah ngundang berita baru. Kayak ini nggak mau nih gara-gara diomongin ini gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang juga gue langsung mendingan gak usah roasting gak sih? Gitu. Gak usah ada segmen-segmen ini dah kalau nggak boleh apa-apa. Tapi pengen teh ada ininya gitu. TV biasanya ya yang minta gitu ya, minta roasting. Iya. Sehari sebelumnya. Bener. Kalau Dan kita gua nggak nolak jago dikira kan. sombong. Kalau gue kan emang nggak jago kan. Kalau gue selalu bilang gue nggak jago kalau pengen nyuruh gue roasting. Ya paling nggak H plus lagi. Hamin berapa lah? Hamin 3, Hamin 4 gitu. Biar gue ada proses nulis juga dibantuin juga kan sama teman-teman gitu kan. Kalau Hamin 1 gitu. Itu gue nolak gue kalau kayak gitu. Hamin 1 gue nggak bisa.
Amin setengah hari. Malah bisa. Tapi kalau yang kemarin pas Caimin sama Pak Anies kan itu yang kayaknya rame banget itu ya. Itu lu prosesnya berapa lama, Bang? Kalau ini nih malah yang sebenarnya yang di balik layarnya orang nggak tahu ya. Jadi kan itu berdua. Gue roasting sama Kiki Saputri. Sedangkan Kiki Saputri lagi liburan ke London. Jadi kita calling-callingan tuh lewat Zoom. Bahkan teleponan doang gitu. Jadi ya Kiki kan punya tim lah gitu. Gue juga punya tim kan. Jadi gue kerjain dulu punya gue, Kiki punya ngerjain punya dia. Ditemuin tuh pas ketemuan itu ya Hamin berapa jam sebelum tampil. Jadi Kiki tuh baru datang ke Indonesia, ke rumah, gue langsung nyusul ke tempat dia masih belum mandi segala macem. Ya kita bahas dulu Bang. Nah ini nih kita satuin tuh. Kita satuin. Nanti gue ini ngelempar ini, dia nyambungin ini, ntar gue mancing gini, gitu-gitu. Jadi beneran Hamin berapa jam, udah tuh dia mandi, salin, berangkat bareng. Ikut tuh mandi? Enggak. Oh enggak. Berangkat bareng. Tapi masih pakai anduk. Elunya? Gue. Apa dia? Ngapain ada dia? Kok ikut Mas? Kok ikut? Saya orang catering. Oh. Duh, ada orang di rumah orang catering. Aman. Oke, Gitu. itu Hamin berapa jam doang tuh Iya, ya? itu tuh gue malah deg-degan kayak anjir. Ini nih kayak penting loh. Soalnya gue dapat info ini live di YouTube dan semua orang udah pada full. Dan itu benar-benar pas zamannya ini kan kampanye itu Kampanye kan. banget. Semua orang pasti ngelihat Lagi itu kan. kelihatan banget itu. Ingatnya 5 Januari itu. Jadi kan Kiki lagi liburan tahun baru. Dia kan tuh kayak mana ya nggak ketemu, kayak mana dia telepon-teleponan gue lempar ke Kiki terus bentar ya Bang gue lemparnya gue lempar nyatuin tuh kita. Tapi belum ketemu, ini harus ketemu tau Ki kata gue gitu. Dia pas ketemu ternyata lancar. Iya lancar. Bener, yang penting dia lagi ngelempar apa, gue siapin pancingan gue. Pas gue lagi ngelempar apa, dia siapin pancingan juga gitu. Iya. Dan emang nggak sengaja, kebanyakan emang tentang Pak Caimin. Bukan kita sengajain Pak Anies Caimin paling berat, enggak. Emang lagi banyak kasusnya waktu itu, bukan kasus ya, berita-berita negatifnya tentang Caimin. Habis debat inilah. Berarti emang Caimin lebih negatif lah. Enggak maksud gua. Iyalah. Iya. Udah lewat juga. Enggak apa-apa kali. Asal. Gini doang. Udah gini dah. Dikasihin jempol kayak kopi. Kopi jempol. Iya. Orang Lampung doang yang tahu. Kopi Lampung. Gitu. Jadi itu deg-degan banget Ji. Karena pertama kalinya gua roasting sebenarnya sebelumnya gue pernah roasting Pak Ganjar juga tapi off air. Ini pertama kalinya gue roasting politisi dan on air dan langsung bareng Queen of Roasting. Jadi kan sorotan tuh lagi ke Kiki banget kan. Gue tuh kayak ibaratnya numpang tenarnya nih. Ternyata dapat itu juga, dapat spotlight juga gue ambil dari situ langsung orang-orang tuh bilang gue teman Kiki pasti bareng sama Kiki terus gitu. Alhamdulillah tuh perform bagus. Kalau jelek kan pasti jelek selamanya itu. Benar. Iya kan kayak ngapain sih satunya itu gitu kan. Untung gue dapet poinnya itu. Iya. Tapi kan lu emang udah jago juga lah ngerosting gitu lah. Habis itu kan lu nge-branding diri lu sebagai apa ya, roaster itu apa? Roaster ya? Roaster lah. Ya roaster tuh udah dari kemarin-kemarinan juga kan gitu. Ya tapi, itu langkah pertamanya. Impact dari setelah itu apa Bang? Banyak langsung yang ngundang roasting gitu? Iya kayak mungkin karena Kiki waktu itu lagi hamil. Jadi banyak lemparan dari Kiki juga tuh gua. Job-job politik nggak cuma roasting, stand up pun. Kayak tapi bahasnya politik gitu-gitu. Terus job-job roasting tuh dari Kiki. Makanya gua langsung disclaim, gue nih Kiki versi bukan Kiki Saputri versi cowok tapi versi murah. Jadi honor gue ini pajaknya Kiki. Nggak mahal tapi mahal waktu itu. Gue segini dulu waktu itu pernah. Jangan ngomong rezeki orang. Kan gue kayak Bang Oki. Nggak, nanti itu didengar dua orang. Udah iya jadi minta naik gaji. Kan gue kan nipu. Kecil. Langsung ada bunyi ya. 40. Jangan diomongin. Nomor rumah saya. Iya, kirain apa? Ya. Tapi pengalaman roasting yang paling apa ya? Yang paling cing nih gue ngerosting orang ini nih. Itu pas Caimin itu atau ada yang lain lagi, Bang? Iya sih, sebenarnya yang paling memorable buat gue itu Pak Sejauh Anies sama itu lah Caimin. ya, top of the ininya ya. Iya, karena
karena mereka berdua juga asik. Kayak menerima gitu orangnya. Abis live juga mereka kayak keren-keren bagus gitu. Jadi nggak ada yang ini tim-tim mereka juga santai. Malah kita ngobrol-ngobrol lagi gitu-gitu. Jadi sebenarnya di balik itu semua itu sebenarnya baik aja. Ya terserah mau tujuan orang apa untuk ngadain acara apa ya kan kampanye kan. Iya betul. Tapi ya kita dapat impact yang positif juga kan dari situ kan. Makanya ya udah oke-oke aja sih kata gua. Tapi kalau kayak calon Pak Ganjar berarti ngerosting juga. Roasting waktu itu off air karena Berarti kan Pak Prabowo doang yang enggak. wah waktu itu gua pengen roasting Pak Prabowo. Cuman waktunya nggak pas. Oh, Beliau tuh lagi kampanye ke mana gitu. Pak Prabowo-nya. Jadi nggak cuman pas. ada datangnya Mas Gibran doang. Masa yang presiden wapresnya yang gua roasting kan kayak nggak pas gitu. Jadi gua nge-MC doang. Dipikirnya gua jadi kubu itu padahal gua kan Padahal tadinya mau di semua roasting ya? jadi nge-MC gitu. Padahal di semua dia. Semua gua netral. Yang penting ada duit, bukan netral biar bisa ngambil semua. Karena kalau udah ngambil satu, nggak bisa ngambil yang lain kan Anda. Oh, saya ya, tahu bukan itu. netral, 3 kaki. Oh, 3 kaki, bukan 2 kaki bahkan. Bukan 3 kaki. 3 kaki. Iya gitulah, untungnya jadi saya kan. Iya. Pas lagi bermasalah saya tidak di-mention apa-apa. Tapi pernah ini nggak Bang? Pernah diserang gitu sama netizen yang pendukung calon mana gitu? Nah, gue tuh lebih sering itu kan ngeluarin jokes-jokes politik yang nyebar yang FYP itu di somasi Om Deddy. Oke. Kalau lagi nge-MC kan gue ngeluarin jokes-jokes. Sebenarnya gue udah nyiapin 3-3-nya biar aman. Tapi entah kenapa memang selalu di antara 3 ini yang 02 jadi kayak biasa aja. Maksudnya? Yang satu nyelekit, 3 nyelekit, 02 biasa. Jadi terkesan gue tuh ngebela 02, apalagi Om Deddy 02. Iya. Jadi dituduh mulu gue, padahal kan, ya maksud gue, Padahal ya bikin aja kasus dulu 02, baju gue nyelekit nih gitu. Padahal banyak banget loh kasusnya. Iya, tapi gue tuh, Gue entah curiga nih. Wes. Gue netizen nih langsung. Enggak, Iya sebenarnya gue juga tuh, ya. gue Kayak ngerasain nggak banyak. kayak nggak terlalu keras nih emang lu. Tapi keras. Sahabatnya Om Deddy, sahabat Kaisang. Tapi gue tuh keras juga, Iya, kalau iya. pikir-pikir keras. Karena mungkin pemikiran orang yang udah 02. Ngelamun kosong. Iya, Kagak kosong. lagi mikirin. Oh, lagi mikirin. warna Biar- politik ini. Iya, wes keren. Soalnya kan Kritis. Kritis, kayak sedih. dari pelawak pensiunan mau kemana lagi kalau nggak selain ke ranah politik. Iya juga. Siapa? Lu. Pelawak-pelawak itu. Iya banyak. Lu. Gue rencana pengen masuk partai. Partai apa tuh? Partai apa? Singkatannya dulu dah. P apa? PKB. PKB. Apa tuh partai? Hah? Partai? Kicuy Partai. Bengong. Ini doang dong. Iya. Gini doang di DPR. Gini Apa dong? doang. PKB apa dong? Jangan PKB lah, itu mah udah ada. Udah ada. PKCF. Nah, coba. Oh, dia mau bikin PKCF. Apa PKCF? Ah? PKCF. Ada, Pak. Ada, dia ada terus. Apa? PKCF. Partai. Heeh. Partai Kicuy. Heeh. Cuma lanjutin. Kan bisa Kicuy close friend gitu-gitu Iya, ya. Partai Oke. Kicuy close friend. Ah. Partai Kicuy cuma funny. Nah, Cuma lucu-lucuan iya, gitu. benar. kan, bisa, iya. Tapi lu di lingkungan lu sekarang tuh kan banyak banget politikus lah ya. Bang. Iya, Bang. Lu tapi ada Iya, kepikiran nggak pengen masuk politik gitu-gitu? Politik kagak Nggak nggak ada ngerti ya, gua, nggak kagak ngerti ngerti. Semua dah. Kayak kemarin tuh ada apa di PDP udah tayang juga tuh. Hard Gumai tahu ya? Oh, yang tahu. suka Ngeramal. ramal. Iya. Maksudnya diramal gua bakalan bentar lagi masuk politik. Padahal dalam hati bukan apa, gua nggak ngerti. Iya, Nggak mungkin iya, juga iya. gua masuk gitu. Dan nggak mungkin juga ada yang nawarin. Iya. Ngapain lah ngawarin ate? Kan ada Kiki, ada siapa yang ngapain Marcel gua? aja Ya kan, ditawarin. gede mereka itu. Kalau gua kan komik mediocre. Apa? Enggak Set, lah, udah udah kemana-mana. besar. Hah, ngomong Ini apa? ini muji apa ngejulit nih tadi? Enggak, duduk. Kalau dengar kata AT mah kelas-kelasan bukan ini pejabat manggil AT. Apa manggil? Tolong roasting dong, Teh. Oh, jadi udah tinggi banget ya. Ini buat kasus ini gitu kan. Oh. Karena Kiki nggak bisa. Karena kita nggak bisa. Karena Bang Aji sibuk. Karena pengganti doang emang. Nggak mau lah. Gak mau gua ya kita kan nggak tahu yang kalau ngomong nggak mau nggak enak kan. Iya. Lebih kayak ya emang nggak ngerti aja. Iya. Nggak ngerti aja gua. Tapi ini yang gua hebat lagi dari Bang Ate ini adalah
struggle-nya, Bro. Iya. Nah, Ini kalau orang seru nih ngomongin itu ini tuh. orang luar biasa. Maksudnya kita dulu dari Lampung lah ya. Gua di Jogja, tapi gua tahu Bang Ate itu dari zaman ya awal-awal komunitas gitu kan. Awal komunitas dari dulu. Bang Wendy dulu ya kan di Suci 4 sampai akhirnya masuk Cadel. Gitu. Dan kerja kerasnya itu luar biasa banget gitu. Maksudnya gua ngelihat banget wah nih orang keren gitu. Maksudnya gimana sih Bang lu biar bisa terus produktif, bisa terus ngelakuin banyak hal, dan banyak orang-orang sekarang tuh kalau udah nyaman dengan kayak dapat kerjaan di TV atau apa tuh udah males nulis gitu. Kalau lu gimana tuh caranya mengatai? Nah kalau gue tuh kayaknya karena satu gue nggak punya hobi, nggak punya bakat. Jadi pas ketemu stand up akhirnya kan stand up juga gue bertahun-tahun 2 tahun dulu tuh baru nemuin kayak lucu bangetnya gitu, kayak materi solid, jadi akhirnya bisa bikin 2 show. tahun setelah komunitas. Iya, jadi kayak gue tuh nggak punya bakat apa-apa, musik gue nggak bisa, nyanyi fales ibaratnya gitu kan, main bola aja mah nggak ngerti, pemain bola aja gue ngertinya Messi sama Ronaldo doang. Mbappe juga. 3 dong. Konate. Ada lagi. 4. Iya, 4. Bambang Pamungkas. Tahu pasti dong. Dia Paulin. Bio Paulin itu. Eli Eboy. Eli Sugigi. Nick Nobe. Nick Nobe. Hideta Sinakata. Siapa itu? Ada pemain Parma dulu. Tahu mereka anak bola. Makelele tahu. Ukulele? Herman Mulek. Herman Jone kali. Herman Mulek ada. Herman Mulek ada. Herman Mulek. Pemain mana Bang? Pemain cadangan. Kalau tahu sih, kalau perhatiin. Orang sini kan makin banyak. Oh yang di lapangan di sini. lapangan. Iya bener. Yang kita jogging waktu itu ya. Ada Herman Mulek. Herman Mulek siapa lah dia. Ya itu karena gue kan kayak akhirnya gue nemuin stand up dan nyaman. Sebenarnya tujuan juga nemuin stand up juga kan awalnya karena kantor bosen sambil lu udah kantoran gue dari pagi sampai sore kerja, malamnya gue kuliah. Jadi nemuin stand up itu kayak wah ini refreshingnya gue, walaupun nggak lucu ya udah gue berkomunitas aja, ngobrol sama orang-orang kocak gitu, nongkrong. Lama-lama nemuin akhirnya ternyata dari lucu itu diapresiasi orang, tepuk tangan, ketawa, terus ibaratnya diwawancara sama media-media lokal, kayak senang. Oh ternyata gini rasanya. Akhirnya gue ngerasa oh bisa nih, berarti gue terus hidup gara-gara ini. Makanya sekarang udah dapetin atensi itu tentang stand up, kayak dapet rezeki dari situ gak macem. Ya alasan apa lagi yang bikin gue males nulis? Karena kayak gila, ibaratnya nih gue udah 11 tahun stand up, 8 tahunnya berjuang Ji. Ibaratnya udah dapat lagi enaknya 3 tahun ini nih. Masa ya gue males nulis, 8 tahun gue udah capek gitu. Makanya gue tuh takutnya pas lagi naik turun, ya masa balik lagi gitu. Akhirnya kan jadi bikin kicuy bersin. 2 kata lucu. Kicuy bersin. Biasa serangan politik. Iya. Tadi itu awalnya negatif. Serangan politik. Serangan politik. Jadi harus ditahan. Itu sakitnya lucu ya. Dari tadi ini mah lumayan berbicara. Iya. Tadi lebih parah. Hanya diam sejenak. Bengong dia. Bengong banget tadi mah. Nah itu yang bikin gue jadinya motivasinya nulis terus. Apalagi gitu selalu, karena mungkin gini, kita pernah ngerasain yang namanya ini omongan orang ini benar. Kayak misalkan gue dari Bang Panji kayak yang quotes dia, kasih 5 menit terbaik, karena bisa jadi 5 menit itu bisa ngubah hidup lo. Dan itu terbukti di gue. Gue tuh awal jadi host somasi, itu tuh ya cuman kayak yang bisa diganti-ganti sebenarnya gue di awal tuh. Tapi karena gue inget kata Bang Panji itu, jadi gue pas pertama kali host somasi gue nyiapin juga Ji. Nyiapin banget ya. Bahan banyakin yang tentang politik. Jadi pas gue nge-MC gue lempar-lempar, Om Deddy senang, krunya senang gak macam. Pakai lagi minggu depan Ate, gue siapin lagi gitu terus. Padahal pengganti gue udah banyak tuh lewat tuh. Saat akhirnya gue dikabarin jadi host tetap. Keren. Nah, gue langsung ngerasa, oh berarti kalau kita ngasih yang terbaik, pertama first impressionnya untuk orang, bisa jadi itu bisa berlanjut terus. Nama gue jadi gede tuh gara-gara somasi salah satunya kan. Nah di PDP Kaisang juga gitu, pertama gue stand up, gue ngerosting Mas Kaisang tuh all out, sampai akhirnya mereka ganti konsep, nyari host, mereka inget gue. Pertama lagi nyoba cuman buat co-hostnya Kiki, lama-lama gue perform tuh sama Kiki tuh kayak TikTok. Suka langsung gitu terus tuh. Makanya gue ngerasa
kalau gue dapat job apapun, kalau gue nggak nulis, nggak ngasih yang terbaik tuh bakalan hilang rezekinya. Cuma sekali itu doang gue ngejob gitu. Gue mikirnya kalau bisa nih ngejob sekarang gue bisa reguler nih gara-gara ini gitu. Terbaik terus kasih. Selalu gitu. Nah, proses yang nyiapinnya itu emang lu nyetok, maksudnya sehari-hari emang nulis apapun atau misalnya ada kerjaan ini gua tulis deh gitu, apa gimana? Sekarang itu mulai kayak gara-gara kerjaan gue nulis. Kalau dulu tuh gue emang nyetok banyak. Tapi untuk apa? Untuk open mic. Gue nggak untuk kerjaan, tapi ini ternyata nggak sangka yang gue open mic ini kepake terus. Kepake terus. Wah, gue punya materi tentang ini. Nanti temanya musik. Gue pernah nih bikin materi musik waktu dulu. Gue lihat lagi di dokumen, macam. Ada nih, masukin. Terus kita rewrite lagi yang relate, gitu-gitu. Jadi hasil gue nulis buat open mic dulu, kepake pas lagi banyak-banyaknya job. Jadi kayak terkesannya WAT nulis mulu. Enggak, itu tuh materi lama yang udah gue siapin dulu, yang pas gue berjuang. Makanya kayak kalau gue ngeliat ada komik-komik gitu, kayak pejuang lomba, gue seneng tuh ngeliat orang-orang lomba. Tapi yang gue gak senang adalah ketika gue ngeliat orang ini lomba, di sini sama materinya sama gitu terus. Itu yang kayak, ya sayang banget ya. Padahal spotlight lagi ke kalian tahu, masa materi itu aja gitu. Kenapa nggak update? Gitu. Kayaknya karena mereka gua mikir. Banget tuh. Lu nggak suka gua berarti. Bedanya gua nggak lomba doang. Enggak, kalau gue ngeliatnya karena kan gue pernah di posisi mereka sih. Iya. Kayak ya sayang gitu. Soalnya spotlight tuh jarang loh orang bisa nangkep kayak kita tiba-tiba keinget nama si ini kayak ya bikin lagi dong. Kayaknya karena mereka juga takut di lomba itu kalah. Kalah benar. Iya, kadang-kadang pertimbangannya itu. Tapi mental tuh Ji. Maksud gue tahu ya gue kayak lo butuh duitnya gitu gak macam. Tapi bisa nggak lo sisihin dulu ego lo untuk menang, tapi lo masukin ego buat menghibur terus buat nulis baru gak macem. Bisa lo gituin karena gue yakin rezekimu udah ada yang ngatur. Iya, bener. Sekarang lo nggak menang di sini, bisa jadi ada yang ngeliat lo. Gue kemarin kocak tuh yang ini. Ya, dikasih panggung, dijadiin opener, gitu-gitu. Nah, jadi kalau tujuannya udah di duit, ya udah terserah lu lah, susah gitu. Nah, makanya gue kan sekarang tujuan gue nggak di duit nih. Makanya gue nggak nulis-nulis. Iya. Kalau dulu kan jadi nggak bisa disalahin. Iya, nggak bisa disalahin. Iya. Ya udah itu. Ya udah, nanti kalau mau spesial baru nulis lagi kalau gua. Yang orang lupa juga ini Ji. Gimana tuh? Gua rajin nulis gak macem. Tapi sadar nggak gua tuh spesial show terakhir 2021. Gua nggak berani bikin spesial. Kenapa? Karena gua ngerasa gua belum menarik buat bikin spesial. Iya. Gua kenapa berani ya? Padahal gua nggak nyindir loh. Nggak semua omongan gua nyindir. Gua lo curhat beneran. Iya. Keren. Apa? Spesial keliling-keliling Iya, kalau keren lu. Iya. Dibayarin soalnya. Kalau nggak berani sih gak. Kalau nggak dibayarin nggak berani. Tapi gue iri juga tuh, ada iri-irinya gue. Bang Rio, lu, Rais, siapapun yang bikin spesial yang apalagi menjelang Jambore. Agustus banyak banget yang bikin spesial. Terakhir yang spesial yang paling gue tonton tuh yang bikin gila nih orang. G. Gila itu. Yang kayak gitu-gitu gue belum berani tuh. Apa sih orang pengen nonton gue? Nah itu tuh yang belum tahu tuh gue. Iya. Kayak kemarin juga Bang Rio curhat. Kan kita nanya gitu, kenapa bikin spesial, alasan dia pengen tahu seberapa banyak orang yang pengen nonton dia. Ternyata? Ya gue nggak tahu ya jawabannya ya. Nah akhirnya gue mikir. bersin. Akhirnya gue mikir. Itu soalnya Bang Panji juga pernah bilang gitu, nggak apa-apa bikin aja biar kita tahu kita itu udah sejauh apa gitu, pasar kita udah semana gitu. Iya, gue juga kayak gitu mikir. Belum pede gue untuk tahu gitu. Takutnya nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah makanya gue nggak bikin lagi kan, karena gue udah tahu, segitu doang. Tapi emang harus nyoba dulu ya? Harus nyoba ya, nggak boleh ngebayang-bayangin dong ya? Nggak boleh bayang-bayangin, biar kita tahu. Tapi ternyata kalau ternyata Bang Ate mah pasti banyak lah yang beli lah, pasti lah. Ya kan kalau orang tur ngeri juga tuh. Iya sih. Paling gue tuh nggak mau tur. Biasanya tuh ada di kota mana yang banyak, ada di kota mana yang apes gitu, cancel gitu. Kita aja 2 kota kemarin di cancel ya? Iya, Semarang yang nonton. Ada. Semarang yang beli tiket 2. Itu pun, itu pun bukan orang kan apa? Apa bukan orang? Bukan orang 2 itu ya? Arwah kuli. Iya. Asal. Ada ngelihat orang ngaci serem.
Berarti lu tuh beneran kayak dalam sehari lu harus nyisihin waktu buat nulis atau gimana Bang Ate? Iya. Kadang-kadang gitu. Kayak ada waktu kosong. Misalkan kayak males lah kayak pulang langsung. Tadi anak berdua itu langsung ke kafe yang dekat rumah Bang Rio yang sering kita nongkrong. Tiba-tiba situ aja, entah apa yang ditulis gitu. Apalagi kalau ada tujuannya, kayak misalkan mau jambore, lagi nulis banget nih Ji. Iya. Nah, untungnya adalah karena gue mentingin jambore banget ya. Gue tuh kan di jambore Headliner soalnya, guys. gue takutnya kayak ngasih nggak perform gitu. Iya. Jadi gue tuh bikin materi ini, udah dapet nih, gue tes di open mic. Pas udah di open mic, kayaknya nggak layak deh. Iya. Tulis lagi yang lain, bahas yang lain, gitu nggak layak. Akhirnya jadi banyak yang ini kan nggak gue hapus. Jadi misalkan yang jambore udah fix yang ini, yang nggak layak masih tuh bisa di rewrite nah, lagi. jadi gue untuk bahan gue open mic. Entah kenapa sekarang gue ngerasa stand up malah jadi hiburan buat gue. Gue tuh nggak punya hobi kan. Jadi kalau abis kerja nge-host segala macam, open mic itu hiburan buat gue tuh. Kayak akhirnya gue kayak happy, happy gue Ji kayak gitu. Kadang-kadang gua iya juga sih. Kalau lagi nyiapin spesial juga gitu sih. Kalau lagi enggak sih. Karena rumah jauh soalnya. Ya open mic. Open mic kita itu jam 10 bro mulai. Iya. Jam 10 mulai. Gua dipanggil jam 11. Jakpus kesempatan 2 jam. Jam 1 malam gua. Jam 7-nya udah harus bangunin Nadine lagi gini, ayo main gitu. Main ayo gitu. Digituin gua sama Nadine, ayo main ya gitu. Kadang ayo main, pala gua diginiin. Beneran. Nadine yang sopan gitu. Ya, jangan di starter. Ayo, ya, main ya sayang, ayo main ya gitu. Kadang-kadang diginiin. Maksain. Jam 1 baru pulang, jam 5 bangun subuh, jam 6 udah diginiin. Main ya gitu. Iya mending kalau pecah banget di open mic, agak puas di jalan. Kalau enggak biasa aja gitu kan, baru yang draft 1 banget ya kan. Pas itu sama supir masih tertawa. Pulang ngebom tuh kayak males ngobrol. Kayak nggak usah nanya loh. Enggak sih, udah terlalu capek gua. Capek ya, tidur. Capek buat marah, tidur terus pokoknya. Itu berarti lu selalu sisihin gitu ya. Jadi makanya nih teman-teman stand up nih, apalagi yang baru-baru nih, jangan sok-sokan mentang-mentang udah ngejop, nggak nulis ya Bang Ate ya. Ya nggak apa-apa juga lah, terserah orang. Nggak bisa, harusnya baru. Songong. Kalau lu udah sekicuy baru, males boleh. Kalau lu masih nulis nggak Bang Icoy? Enggak. Serius? Diksi-diksi lu kan baru-baru banyak. Kalau diksi-diksi gitu gimana? Ini nginget di otak aja. Oh, yang keluar aja ya? Iya. Tapi sayang banget kalau nggak ditulis tuh, Bang. Jarang ditulis sih. Tapi direkam. Direkam ya. Rekam apa biasanya? Rekam jejak. Iya. Asik pancing. Kalau berhasil. Tapi lu ini nggak sih Bang Ate kayak apa ya? Maksudnya dari dulu tuh kan bener-bener kayak kerja kerasnya tuh luar biasa gitu. Lu selalu planning hidup lu atau lu gua ikut flow kehidupan gua aja lah gimana nanti, tapi gua kerja keras terus gitu. Gimana tuh? Planning hidup lah pasti. Kalau gue tuh selalu ada target-targetnya biar tujuannya jelas. Jadi nggak ngalur ngidul. Misalkan kayak gue pengen beli mobil, ya udah kerja kerasnya sampai untuk beli mobil. Targetnya gue gitu pengen beli rumah. Ya. Ini bukannya untuk kemewahan, lebih ke kebutuhan kan. Ketika nanti nikah udah siap semua, jadi nggak repot gitu. Jadi nggak nyusahin orang juga gitu. Jadi gue pengennya pas lagi belum nikah ini udah ada semua tuh sampai rumah gak macem gitu. Jadi nanti kayak misalkan udah punya bini, udah enak tuh, udah rumahnya udah nggak bermasalah, urusan kontrakan gak macem, enggak kan, udah beli gitu. Itu jadi tujuan gue ke situ terus. Jadi pas lagi mau ngeluarin duit tuh, kayaknya enakan nabung dulu deh daripada dibuang-buang gitu. Iya. Lu nabung juga? Nabung juga lu? Udah gue buka celengan gue. Gue kira udah banyak ya. Ternyata? Gope aja. Ya bagus. Tapi duit itu, dalam bentuk duit? Ini, rupiah. Mata uangnya. Bener.
Celengan apa? Ayam. Celengan ayam. Oh, celengan ayam. Ayam. Apa, ayam kampung? Apa ayam? Cemani. Oh, cemani. Oh, yang hitam berarti. Kalau yang dari Malaysia ayam? Cemana. Iya. Cemana. Medan itu mah. Cemana Medan. Udah bisa masuk Indosiar. Ya bisa lah. Teman Irfan Hakim. Iya, teman Irfan. Ini Nexera kan? Nexera. Konten dangdut. Konten dangdut. Itu. Tapi lu selalu nyiapin ini nggak, Bang Ate? Apa? Kayak tiap hari tuh mau ngelakuin apa gitu atau nggak juga? Enggak juga sih gua. Tapi gua lagi happy sekarang tuh kayak selain kerja kayak ada konser-konseran kan lagi musim konser-konseran. Nah, untungnya gua lagi suka-suka ya Bernadia. Oh, Bernadia. Oh, Bernadia. Iya. Bernadia, bukan Bernadia. Bernat. Bernadia. Bernadia. Lagunya keren hip. Iya. Bersedih, Yang mana sedih, lagunya? sedih, Yang sedih. mana lagunya? Pokoknya adalah. Enggak tahu. Yang ini yang apa sih lagu Bernadia yang terkenal tuh yang Apa mungkin caraku aku bicara? Apa mungkin Nyanyiin dong, nyanyiin dong. caraku Coba dong nyanyiin dong. tertawa? Nyanyiin. Tarik nafas. Nadanya dari mana? Apa? Apa? Berarti apa? Apa caraku bicara? Cara Nggak masuk ya hip. dari C. Yang harus C. A. Dari C. Jangan coba. gara-gara apa lu A. Kalau C coba deh. Capa mungkin cara. Capa anaknya ini dong. Sama Okin. Okin. Apa? Coba semuanya. Apa mungkin caraku bicara? Terus apa? Apa mungkin caraku tertawa? Apa mungkin dengkurku saat tertidur lelap? Apa mungkin kamu yang tak lagi cinta? Keren gitu. Keren! Bisa dia bro, langsung Bernadia. gitu. Lo langsung kan Berna Kicuy namanya. Bernadia. Berna Kicuy. Beda kicau. Lu itu lagi hype-nya Lu karena ngikutin kemana-mana tuh ya Bernadia ya? enggak ngikutin kemana-mana. Enggak, jadi Rodman. Rodman jadi. Enggak, karena gua ini kemarin tuh yang gua bisa konten bareng. Iya. Itu tuh dia lagi ada di podcastnya si Belum. Firda belum. Ya. Nah, itu Firda lagi nyari bintang tamu. Gua saranin dia, ternyata beneran ditelepon, Ya, mau. Bang, ini bang tanggal segini. Dateng lah gua situ, langsung bikin konten. Ternyata ya se-happy itu tuh. PDKT, lagi PDKT. Agak lah, Enggak. jauh dia Gen Z 20 tahun. Lah, emang kenapa? Gua 32. Lah, emang kenapa? Ya gua SMP dia baru lahir ibaratnya idola gua. Ya enggak. Nggak apa-apa. Udah 10 tahun mah. 12. Gue udah kenalan. Oh ada Bernard. siapa? Bernard apa? Bernard Antolin. Betran. Asal. Enggak lah, cukup ngefans biar Ngefans, lebih karya-karyanya enak ya. karya-karyanya. Oh. Gitu. Jadi kayak ternyata ada kegiatan lain nih selain kerja. Oh. Gue gak ada hobi, Ji. Gue aja beli PS buat anak-anak doang. Iya, iya. Tapi ngelunjak. Kenapa? Ya, jadi main PS mulu. Enggak kerja ya? Iya, main bola mulu sampai Ronaldo-nya keluar itu ngambil minum. Ke kulkas gitu bentar ya, masuklah gitu. Aus. Aneh. Kadang di pinggir tuh. Pinggir. Di pinggir lapangan gitu. Ngapain Bang Ronaldo? Mesen nasi goreng kambing. Iya. Masih tetep ya. Gitu. Kadang juga apa? PS5 itu bagus. PS5. Teknologi bagus. Iya. Kadang Ronaldo-nya ngapain? Enggak, gue nggak Ronaldo, Batistuta. Oh, Batistuta. Kenapa Batistuta? Dia ngapain tuh? Roma kan Batistuta. Roma. Main, keluar ngambil jeruk panitia. Ada panitia mana? Enggak. Panitia itu. Lagi ada acara apa panitia? Piala Dunia ya. Oh, Piala Dunia. Oh, keluar ambil jeruk panitia, main lagi. Biar kenceng larinya. Biar kenceng larinya. Batistuta. Supporter PS5 suka aneh. Kenapa tuh? Harusnya kan meriah gitu ya. Ini gue ngeliat, gue zoom. Cowok ngomongnya, ayo pulang aku bete. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Keselip itu. Oh itu pas replay, Ya, pas pas replay. replay gol, Set, ada kan yang- diambil golnya tuh, terus ada yang ke penonton. Set. Biasanya, set. Ya, pulang, aku bete. Gitu. Dia, kalau dia merhatiin itunya, Detail. Observasi.
Ya teknologi lah. Teknologi namanya. banget ya. Gokil. AI. Ini kan ini bukan manusia. Ini AI. AI. Robot. Coba gimana gerakan robot? Lagi. Goblok. Gerakan robot gitu goblok. Orang itu mah T-Rex. Oh, robot T-Rex. Pekerja keras. Lu mau apa? Nada-nada apa? Nadanya Om Deddy. Oh, Bernadia, kayak Bernadia. Bernadia gitu. dong, kayak Bernadia, yang melo-melo. Oke. Hustle. Kung Fu Hustle. Hustle, ah? Kung Fu Hustle. Bukan hustle doang, tentang kerja keras, Lu dulu apa gua dulu nih? Ntar Bang Ati kalau menyanyi juga boleh. Oke. Wis. Asik banget ini. Wih, keren. Ada begini ya. Ada aroma. Oh, biar gema musiknya ngegaul. Pilek banget, Mas. Terlalu pilek. Serangan politik. Oh, serangan politik. Oke. Terlalu pilek, Mas. Terlalu pilek, Mas. Oke. Jam sudah menandakan waktunya kita bekerja. Ayo jangan di kasur saja, kita cari di Lina Job Street. Aku harus bagaimana untuk ke kantor tidak punya uang. Ada bank keliling, gope sebulan cicilan 10.000. Aku harus bekerja demi hidup yang lebih baik, tapi ini bukan hanya tentang cita, tapi juga cinta. Kerja kerasku untuk kamu, kerja kerasku untuk tawa kita. Bang Ate. Lagi menikmati. Bang Ate langsung. Hati susah gue gitu-gitu. Bang Kicu aja. Gitu aja. Siapa yang nyanyi? Lu. Iringi langkahku di jam pagi ku tunggu sarapan bersama ibu, ku harap doa menyertaiku. Keren. Ku ingin di sana tanpa mencari muka. Wah, sih keren. Sehat sentosa untuk seluruh hidupku bekerja. Keren. Bagus itu. Manis banget. Manis. Bekerja. Terima kasih Bang Ate sudah main ke Guru Besar ya. Ini karena di ruang OSIS kita ini buku-buku. buku-bukunya nih dijualin juga. Ini salah satu Oke. danus lah kan kita mau bikin event apa dijualin bukunya. Nah ini tapi nggak apa hadiah aja buat Bang Dia Ate. pas banget karena gue suka Bookstore. percintaan. Oh, ini bukunya Marcella FP yang nulis NKCTI. Apalagi Lampung banget tuh, Tabi Pun. Lagu ini tentang apa bukunya? Tentang percintaan. Percintaan. Nih, lo mau tau nggak bedanya lagi? Iya. Lo takutin dia ngedip. Mau dicolok kayak gini dah. Alisnya bagus. Tadinya gondrong bulu mata. Kayak apa? Ngedip nyetopin angkot. Alisnya kayak apa tuh bagusnya? Hah? Alisnya bagusnya kayak apa? Ini yang kipas areng. Ya terima kasih ya Bang. Thank you. Makasih. Kita ketemu lagi di Guru Besar. Dadah. Ah. Assalamualaikum.